Teman, di kasus pertama kita punya soal OSN IPA dengan topik usaha dan energi. Di sini kita punya soal OSN tingkat kabupaten tahun 2024, di mana sebuah benda bermassa 20 gram dilepaskan dari ketinggian 8 meter di atas lantai ya. Percepatan gravitasi di tempat itu 10 meter per sekon kuadrat. Pernyataan berikut berhubungan dengan keadaan benda pada saat 1 sekon setelah dilepaskan seperti apa gitu ya. Pertama, kita punya energi kinetik lebih kecil dari energi potensial. Yang kedua, energi potensial menjadi 5/8 dari semula. Dan yang ketiga, benda berada 5 meter di atas lantai. Yang keempat, kecepatan benda 10 meter per second. Dan pernyataan yang benar ditunjukkan oleh nomor berapa ya. Pertama, kita bisa gambarkan, kalau misalkan kita punya kasus di sini, benda 20 gram dilepaskan dari ketinggian 8 meter, kita bisa visualisasikan kira-kira ada seseorang yang melepaskan suatu batu misalkan ya. Ini 8 meter misalkan. Oke, terus di sini nanti adalah permukaan tanah. Jadi batu nanti bakal dilepaskan dari sini kira-kira. Dan kita tinjau setelah dia 1 second ya. Maka misalkan 1 second kan seolah-olah dia akan bergerak hingga di titik ini misalkan ya. Nah, misalkan dia bergerak sampai di titik ini, maka kita akan hitung berapa kecepatan ya. Pertama karena di sini ada kecepatan, berikutnya berapa ketinggian, dan bagaimana perbandingan dengan energi potensial sebelumnya. Nah, kita tahu bahwa ketinggian awal dari benda tersebut adalah 8 meter, maka sebenarnya kita bisa cari berapa kecepatan pada saat 1 second ya. Di sini kita bisa cari kecepatan saat 1 second. Di mana kita bisa gunakan rumus kecepatan vertikal ya, yang vertikal ke bawah, di mana VT sama dengan V0 ditambah dengan GT. Karena dia dilepaskan, maka ini sama dengan 0, maka VT sama dengan GT, dengan T sama dengan 1, dan G sama dengan 10, maka VT sama dengan 10 kali 1 atau 10 meter per second. Maka di sini kita bisa dapatkan bahwa pernyataan keempat itu benar. Karena semua pernyataan ini benar, maka kita bisa cek untuk pernyataan yang lain ya. Kita bisa hitung berapa ketinggian yang dicapai saat batu ini dilepaskan hingga 1 second ya. Di sini kita bisa lihat ketinggian ya. Nah, untuk ketinggian kita bisa gunakan H itu sama dengan setengah GT kuadrat. V0T kita nggak usah cari lagi karena kita sudah diberikan informasi bahwa V0-nya sama dengan 0. Maka kita dapatkan ini sama dengan setengah dikali dengan 10 dikali dengan 1 kuadrat. Atau sama dengan 5 meter ya. Artinya saat 1 second, si bola atau si benda ini sudah mencapai ketinggian 5 meter dari titik pelepasannya gitu ya. Maka tinggal dari lantai itu adalah 3 meter gitu ya. Maka jawaban untuk opsi C itu salah. Karena dari lantai itu tingginya adalah 3 meter. Sementara dari titik pelepasan itu 5 meter. Artinya yang 5 meter ini dari titik pelepasan, bukan dari lantai. Maka kita cek jawaban yang C itu salah karena mengikut sertakan opsi yang ketiga gitu ya. Berikutnya kita bisa lihat untuk pernyataan kedua ya. Pernyataan kedua, energi potensial menjadi 5/8 dari semula. Kita bisa hitung bahwa energi potensial pertama itu kan sama dengan MGH, dengan H adalah 8 meter. Maka kita dapatkan masanya adalah 20 gram, maka 20 kali 10 pangkat min 3 dikali dengan 10 dikali dengan H-nya adalah 8 ya. Di sini bisa coret nolnya 2, maka ini min 1 dan ini sama dengan 1,6 joule ya. Berikutnya, pada saat 1 second, tinggi di tanah itu adalah 3 meter. Artinya, kita bisa dapatkan bahwa pada saat titik B, misalkan di sini, dan di sini titik A, maka EPB itu sama dengan MGH, dengan H adalah 3. Kita dapatkan masanya 20 kali 10 min 3 kali 10 dikali dengan 3 ya. Maka kita dapatkan ini ke 6, 0 habis, ini min 1 kali 10 pangkat min 1 atau sama dengan 0,6. Jika kita bandingkan energi semula dengan energi pada saat titik B, maka kita dapatkan di situ adalah 0,6 dibagi dengan 1,6. Atau kalau kita kali 10,
ini kali 10, ini jadinya 6 dibagi dengan 16. Kalau misalkan sama-sama dibagi 2, ini jadi 3/8 ya. Artinya, energi potensial pada saat T sama dengan 1 second itu 3/8 semula. Maka opsi kedua itu salah ya. Dan kita tahu juga bahwa jawaban yang B juga salah. Dan kita cek energi kinetik lebih kecil daripada energi potensial ya. Kita cek pada saat itu. Kita tahu bahwa energi potensial pada saat itu adalah 0,6 joule. Sementara energi kinetik bisa kita tuliskan di sini. EK itu sama dengan setengah mv kuadrat. Kecepatan kita peroleh adalah 10 meter per second. Maka didapatkan setengah 2 kali 10 pangkat min 2 min 3 maksudnya dikali dengan 10 kuadrat. Ini habis nanti jadi 10 pangkat 2. Terus ini jadi min 1. Kita dapatkan ini habis. Maka sama dengan ini setengah 2 1 10 gram ya. 20 gram ya. Berarti ini jadinya 1 joule ya. 1 joule. Artinya pada saat titik 1 second itu energi kinetiknya lebih besar bukan lebih kecil. Maka pernyataan pertama juga salah. Yang benar adalah yang D, yaitu hanya pernyataan keempat yang benar gitu ya. Itu untuk soal pertama. Soal kedua atau selanjutnya ini adalah soal OSN tingkat provinsi tahun 2024. Sebuah balok berada di lantai licin. Balok itu diikatkan pada ujung dua pegas identik, masing-masing satu sisi kiri dan sisi kanan ya. Ujung lainnya masing-masing pegas diikatkan ke dinding. Balok digeser 1 cm ke kiri, kemudian dilepaskan sehingga berosilasi. Jika massa balok adalah 200 gram dan masing-masing pegas memiliki konstanta 500 Newton per meter, energi kinetik tertinggi pegas sama dengan berapa joule? Kita di sini ingin mencari energi kinetik tertinggi pegas ya. Kalau misalkan kita bisa gambarkan, maka sistem itu kira-kira seperti ini. Kita punya sebuah balok berada di lantai licin. Dan balok diikat pada ujung dua pegas identik ya, masing-masing satu sisi kiri dan kanan. Berarti kita punya balok di sini, terus di ujung kanannya kita punya pegas, misalkan seperti ini. Di ujung kiri juga kita punya pegas, misalkan seperti ini. Di mana misalkan ini K1 dan ini K2. Di mana K1 sama dengan K2 itu sama dengan 500 Newton per meter gitu ya. Dan kita tahu bahwa si benda ini bermassa M sama dengan 200 gram. Ya. Berikutnya digeser 1 cm. Delta X-nya sama dengan 1 cm. Ini kita rubah ke meter jadi 10 pangkat min 2 meter. Ini ke kilogram jadi 0,2 kilogram. Nah, kita ingin cari adalah energi kinetik tertinggi pegas. Kita bisa cari bahwa untuk energi kinetik tertinggi pegas ini sama dengan energi potensial pegas ya. Artinya di sini kita bisa dapatkan energi potensial pegas itu adalah setengah K1 ditambah K2 karena dia identik dikali dengan delta X kuadrat ya. Maka bisa kita dapatkan di sini nilainya adalah setengah K1 adalah 500 ditambah 500 dikali dengan delta X kuadrat atau 10 min 2 dipangkatkan 2. Atau di sini kita bisa dapatkan ini dari 1000 dari bagi 2 jadi 500. Ini habis. Maka 500 dikali dengan 10 pangkat min 4 ya. Ini habis jadinya min 2. Maka kita dapatkan 0,05 joule. Itu adalah energi potensial. Nah, energi kinetik tertinggi pegas itu sama dengan energi potensial awal ya teman-teman. Maka jawaban yang tepat dalam kasus ini adalah jawaban yang D, yaitu adalah 0,05 joule. Pada kasus berikutnya, ini adalah soal OSN Provinsi tahun 2024 ya, di mana sebuah bola bermassa 50 gram dilempar lurus ke atas dengan kecepatan 4 meter per second. Percepatan gravitasi 10 per meter second kuadrat. Saat ketinggian bola mencapai 0,6 meter, energi kinetik bola itu sebesar berapa ya? Kita ingin cari. Misalkan kita bisa gambarkan ya, ada seseorang misalkan di sini ini lantai misalkan teman-teman. Terus ada seseorang di sini yang melempar bola misalkan ya, yang beratnya adalah 50 gram ya. Ini dilemparkan lurus ke atas, misalkan dia punya kecepatan itu adalah 4 meter per second. Nah, pada saat ketinggian 0,6, kira-kira kita bisa gambarkan di sini ya. Kira-kira dia akan berlari.
menaiki ataupun dilempar ke atas, tentu dia ke atas. Maka kita dapatkan di sini ketinggiannya adalah 0,6 meter, kira-kira di sini ya. Misalkan di sini gitu ya. Maka kita dapatkan di sini bahwa massa dari benda itu adalah 50 gram. Kalau kita rubah ke kilogram itu jadinya 50 kali 10 min 3. Ini nolnya habis, ini min 2, maka 0,05 ya kilogram. Itu untuk masanya. Berikutnya kecepatan itu disebutkan adalah 4 meter per second dan G adalah 10 per meter per second kuadrat. Nah, kita ingin cari energi kinetik bola ya pada saat ketinggiannya 0,6 meter. Kita bisa gunakan hukum kekalahan energi ya teman-teman untuk menyelesaikan soal seperti ini. Kekekalan energi ya. Bunyi hukum kekalahan energi adalah energi potensial atau energi mekanik pada titik A misalkan itu sama dengan energi mekanik pada titik B. Nah, otomatis kita bisa tinjau di sini energi mekanik titik A itu sama dengan energi mekanik titik B. Dan energi mekanik titik A itu adalah energi potensial titik A ditambah energi kinetik titik A sama dengan energi kinetik titik B ditambah dengan energi potensial titik B. Pada saat ia awal dilemparkan, maka ketinggiannya sama dengan 0. Kita ambil titik acuan potensial 0 di sini ya. Maka ini sama dengan 0. Sehingga pada titik A tinggal EKA sama dengan EKB ditambah dengan EPB. Jika kita ingin mencari energi kinetik titik B, maka kita dapatkan EKB sama dengan EKA dikurang dengan EPB, teman-teman. Jadi ini kita pindah ruas ke kiri dan kita dapatkan EKA dikurang EPB. Otomatis kita bisa masukkan bahwa EKB sama dengan EKA adalah setengah MVA kuadrat dikurang dengan MGHB. Di mana kita bisa dapatkan setengah masanya adalah 5 kali 10 pangkat min 2 dikali dengan kecepatan kuadrat, kecepatannya adalah 4 ya, sehingga di sini adalah 16 dikurang dengan masanya adalah 5 kali 10 pangkat min 2 dikali 10 dikali dengan 0,6 ya. Maka ini habis jadi 6 di sini. Maka kita dapatkan di sini ini kita bisa bagi 2 jadi 8 kali 5 40. Kita dapatkan 40 kali 10 pangkat min 2 dikurang dengan ini 6 kali 5, 30 kali 10 pangkat min 2. Atau bisa kita dapatkan di sini adalah 10 kali 10 pangkat min 2. Coret nolnya, ini jadi 1, maka sama dengan 0,1 joule ya teman-teman. Atau 10 pangkat min 1 kan dari sini. Maka jawaban tepat dalam kasus ini adalah jawaban yang A, yaitu adalah 0,1 joule. Punya kasus berikutnya untuk soal OSN tahun 2024 ya. Pernyataan berikut ini berlaku pada sebuah ayunan sederhana yang terdiri dari tali dan beban. Pertama, tegangan tali bernilai maksimum ketika beban berada pada ketinggian maksimum. Yang kedua, energi potensial beban bernilai maksimum ketika beban berada pada ketinggian maksimum. Yang ketiga, kelajuan beban bernilai maksimum ketika beban berada pada ketinggian maksimum. Dan yang keempat, selisih antara energi mekanik dan energi kinetik beban bernilai maksimum ketika beban berada pada ketinggian maksimum. Oke, sekarang kita coba. Kita punya suatu ayunan sederhana ya. Misalkan kita gambarkan kita punya suatu ayunan seperti ini ya. Terus yang terdiri dari tali, misalkan kita punya tali di sini. Terus di sini misalkan kita punya kerangkanya ya atau beban ya. Berikutnya kita bakal lihat ya, kalau misalkan ini berayun dan mencapai titik tertinggi ya, maka kan kira-kira kan sampai di sini ya, sampai titik tertinggi ya. Nah, kira-kira sampai di sini teman-teman. Oke. Nah, berikutnya tegangan tali bernilai maksimum ketika beban berada pada ketinggian maksimum. Nah, ini sebenarnya kita sudah tahu bahwa jawabannya salah karena tegangan tali bernilai maksimum ketika dia berada titik terendah atau dia berada di tengah di sini ya. Maka tegangan tali itu bernilai maksimum. Tegangan tali T, yaitu berada misalkan ini A, ini B, dan ini C, maka pada saat B lah nilai tegangan tali itu bernilai maksimum. Maka jawaban 1 itu salah.
Kalau kita cek opsi, maka ini salah, ini salah, ini salah, dan yang jawaban tepat adalah jawaban yang C. Kita bakal buktikan. Energi potensial beban bernilai maksimum ketika beban berada pada ketinggian maksimum. Teman-teman harus ingat bahwa EP sama dengan M kali G kali H. Kalau hanya maksimum, hanya max, otomatis EP-nya juga maksimum, teman-teman, karena dia berbanding lurus. Maka pernyataan kedua ini benar, sehingga kita bisa validasi bahwa dua ini benar gitu ya. Berikutnya kita bakal cari yang keempat. Selisih antara energi mekanik dan energi kinetik beban bernilai maksimum ketika beban berada pada ketinggian maksimum. Kita tahu bahwa ketika dia mencapai ketinggian maksimum, mencapai H max, maka kecepatannya sama dengan 0, teman-teman. Atau mendekati 0. Kalau misalkan kecepatan mendekati 0, maka EK-nya juga mendekati 0. Maka otomatis energi mekaniknya itu akan berubah menjadi energi potensial seutuhnya gitu ya. Sehingga selisih dari energi mekanik dikurang dengan EK yang mendekati 0 itu bernilai maksimum. Karena apapun kalau dikurangi 0 maka nilainya adalah yang ada di sini, dalam hal ini adalah energi mekanik. Maka jawaban yang 4 itu benar. Sementara jawaban yang ketiga itu kelajuan beban bernilai maksimum ketika beban berada ketinggian maksimum. Ini salah. Malah pada saat ketinggian maksimum, kecepatan itu sama dengan 0. Maka jawaban tepat dalam kasus ini jawaban yang C, yaitu 2 dan 4. Kita punya soal OSN tahun 2024. Sebuah benda bergerak lurus dengan energi potensial ditunjukkan oleh grafik seperti ini. Ini energi potensial pada sumbu Y dan posisi pada sumbu X. Benda bergerak dari kiri ke kanan dengan energi mekanik 16 Joule. Pernyataan yang benar tentang gerak benda tersebut adalah. Jadi kita punya suatu benda yang bergerak dari kiri ke kanan, di mana kita tahu bahwa energi mekaniknya adalah 16 Joule ya. Di sini kita punya energi potensial versus posisi ya teman-teman. Artinya kalau kita baca grafik saat dia 0 posisinya, energi potensialnya sama dengan 0. Saat X sama dengan 0, EP juga sama dengan 0. Dan pada saat X sama dengan 10, kita lihat di sini, maka EP-nya itu sama dengan 10. Ya, ini berdasarkan grafik 10 Joule ya. Otomatis kalau misalkan kita lihat energi mekanik itu kan sama dengan penjumlahan dari energi potensial tambah dengan energi kinetik. Maka kita bisa lihat ya sekarang opsinya. Benda bergerak semakin cepat. Nah, kita cek dulu nih. Pada saat di sini energi potensialnya sama dengan 0. Energi potensial sama dengan 0. Maka energi mekanik itu sama dengan energi kinetik. Artinya pada saat di sini energi kinetiknya itu 16 Joule. Sementara pada D10 energi kinetiknya cuma pada saat X sama dengan 10 kan energi potensial sama dengan 10 ya. Sementara energi mekanik sama dengan 16. Maka energi kinetik itu sama dengan 16 kurang 10 itu sama dengan 6 Joule ya. Nah, kalau kita lihat di sini nilainya adalah 16 Joule, pada saat sini 16 Joule dan pada saat X sama dengan 10 dia 6 Joule. Artinya terjadi pengurangan energi kinetik, maka dia tidak semakin cepat tapi semakin lambat ya. Maka opsi pertama itu salah. Berikutnya, percepatan benda selalu 0. Nah, ini juga salah ya. Percepatannya tidak 0. Kalau misalkan kita tahu di sini energi kinetiknya berkurang, ya, EK-nya itu berkurang, artinya terjadi perubahan kecepatan atau perlambatan. Maka percepatannya itu bernilai negatif atau terjadi perlambatan, bukan 0. Maka pernyataan B itu jelas salah gitu ya. Benda diam ketika berada di posisi X10. Nah, kalau misalkan X10, itu kan energi potensialnya kan 10. Sementara energi mekaniknya kan 16. Maka pada saat X10, masih menyisakan EK itu sama dengan 16 kurang 10. Atau 6 Joule. Artinya pada saat dia X sama dengan 10, dia masih punya kecepatan atau masih punya energi. Maka dia tidak diam. Jawaban yang C juga salah. Jawaban yang tepat adalah jawaban yang D. Energi kinetik benda saat benda 11 Joule di posisi X sama dengan 5. Kalau kita cek, ini kan skalanya 0 sampai 10. Ini juga 0 sampai 10. Kalau misalkan posisi X sama dengan 5, di sini 5, maka energi potensial juga 5. Otomatis kita bisa dapatkan energi mekanik sama dengan potensial ditambah dengan energi kinetik. Karena kita energi mekaniknya adalah 16 sama dengan
energi potensialnya 5 ditambah dengan EK. Maka di sini kita bisa tuliskan EK itu sama dengan 16 kurang 5 atau sama dengan 11 Joule. Maka terbuktilah jawaban yang D itu adalah jawaban yang benar. Berikutnya, ini adalah soal OSN tingkat kabupaten tahun 2024, di mana sebuah benda berada di lantai kasar yang diikatkan pada ujung sebuah pegas mendatar dengan konstanta pegas 40 Newton per meter. Ujung lain pegas diikatkan pada dinding, benda digeser sehingga pegas memanjang 1 cm ya. Kemudian dilepaskan. Benda berhenti tepat di titik setimbang jika dinyatakan bahwa 1. Energi mekanik berkurang, 2. Energi gaya gesek antara benda dan lantai sama dengan 0,2 Newton. Dan yang ketiga, usaha gaya gesek sebesar energi potensial maksimum. Dan 4, usaha gaya gesek sebesar 0,01 Joule. Pernyataan yang benar adalah, kita akan cek satu-satu ya untuk kasus ini ya. Pertama, kita punya suatu benda yang berada di lantai yang kasar ya. Misalkan kita punya di sini ya, yang diikatkan pada ujung pegas. Misalkan di sini kita punya pegas ya. Ini masanya dan di sini diikatkan tali ya. Berikutnya, kita akan bisa geser atau memanjang dia sepanjang adalah 1 cm ya. Misalkan di sini adalah 1 cm. Kira-kira dia di sini teman-teman. Ini anggap gambarnya agak bagus ya. Nah, kira-kira di sini dia pergeserannya. Maka nanti kan kalau misalkan kita tarik terus kita lepaskan, dia kan akan berosilasi gitu ya. Karena dalam kasus ini punya gaya gesek lantainya atau tidak licin ya. Tidak licin. Artinya dalam kasus ini hukum kekalahan energi tidak berlaku gitu ya. Karena ada gaya luar yang bekerja. Dalam kasus ini gaya luar yang bekerja itu adalah F gesek gitu ya. Nah, kita diberikan informasi bahwa K itu sama dengan 40 Newton per meter. Delta X itu sama dengan 1 cm atau 10 pangkat min 2 meter. Pertama, kita bisa cek energi mekanik berkurang. Tentu dia akan berkurang ya, karena ada gaya gesekan. Sehingga pernyataan pertama ini benar, teman-teman. Berikutnya, besar gaya gesek antara benda dan lantai sama dengan 0,2 Newton. Nah, karena tidak berlaku hukum kekalahan energi, kita bisa menggunakan konsep usaha gaya gesek ya. Usaha gaya gesek. Nah, usaha gaya gesek itu kita bisa rumuskan dengan W ges sama dengan F ges dikali dengan delta X. Atau perpindahannya atau seberapa besar dia memanjang gitu ya. Dimana dalam hal ini W gesnya itu sama dengan energi potensial pegas awal ya. Dan di sini kita bisa dapatkan bahwa F gas sama dengan W gas per delta X. Karena W gasnya adalah energi potensial awal pegas, maka setengah K delta X kuadrat per delta X. Dan ini kita bisa eliminasi. Maka tinggal delta X. Artinya kita dapatkan setengah K nilainya adalah 40. Delta X adalah 10 pangkat min 2. Maka kita dapatkan 20 dibagi 40 bagi 2, 20. 20 kali 10 pangkat min 2 ini habis min 1. Jadinya 2 kali 10 pangkat min 1 atau 0,2 Newton. Ini adalah gaya geseknya. Maka pernyataan kedua juga benar. Kita bisa cek di sini. Ini salah, tidak ada pernyataan pertama. Ini salah, tidak ada pernyataan kedua. Kita bisa punya opsi antara A dan juga D ya di sini. Nah, kita tahu tadi bahwa gaya gesek usaha gaya gesek itu adalah gaya potensial ataupun energi potensial pegas awal ya. Itu kita dapatkan setengah K kali delta X kuadrat. Kalau misalkan kita cari pernyataan keempat ya. Kalau misalkan 4 benar maka jawabannya D. Kalau misalkan 4 salah maka jawabannya A gitu ya. Maka EP kita bisa dapatkan EP sama dengan setengah kali 40 dikali dengan 10 pangkat min 2 kuadrat. Maka kita dapatkan di sini ini jadi 20. Ini 20 kali 10 pangkat min 4. Atau ini 0 habis, ini min 3. Maka jawabannya adalah 0,002 Joule. Maka opsi keempat atau pernyataan keempat salah. Yang tepatnya adalah 0,02 Joule. Yaitu jawaban yang A.